mayoritas masyarakat waras di Indonesia ini pasti kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tidak masuk akal bagaimana seorang Jokowi bisa melakukan manuver-manuver yang sekasar itu. Hujan setahun dihapus panas sehari. Di mata masyarakat, apa yang dilakukan Pak Jokowi sekian tahun ini seolah-olah runtuh karena kekecewaan masyarakat. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, saya maupun Anda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengakui Joko Widodo atau Jokowi itu adalah manusia yang terbaik menurut saya untuk ukuran Indonesia. Dari orang yang biasa-biasa saja, pengusaha biasa dari kota kecil Solo, kemudian menjadi wali kota 2 periode, sukses luar biasa. Kemudian melompat ke Jakarta jadi gubernur, mengalahkan incumbent, sukses, dan menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Luar biasa sukses. Capaian hasil kerja seorang Jokowi itu luar biasa. Harus kita akui. Legacy seorang Jokowi manakala menjabat menjadi Presiden sampai sekarang 9 tahun ini luar biasa. Ini tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita bantah. Dan Jokowi menjelma menjadi sosok yang sangat ikonik. Inilah mimpi orang Indonesia. Bahwa ternyata orang Indonesia siapa saja, meskipun Anda bukan anak orang hebat, bukan anak pejabat, tapi bisa menjadi seseorang yang sangat menentukan di negara ini kalau kita berusaha. Dan Jokowi telah membuktikan hal itu. Menurut saya memang harus kita akui, Jokowi ini sosok teladan yang sempurna bagi masyarakat Indonesia. Ini mulai terjadi 2009, kemudian kembali lagi sampai 2012 jadi wali kota, kemudian 2014 presiden, dan 2019 sampai 2023 saat ini. Sosok Jokowi yang terlalu sempurna ini terkadang menimbulkan pengkultusan dari sebagian pendukungnya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini hampir tidak punya salah dan tidak mungkin berbuat salah. Ini pengertian atau pemahaman atau paradigma sebagian pengikutnya Pak Jokowi. Saya juga pendukung Pak Jokowi. Alhamdulillah saya bukan di barisan itu. Saya pendukung yang sangat objektif karena saya tidak mempunyai intens apapun untuk mendapatkan sesuatu dari Pak Jokowi. Mengapa saya mendukung Pak Jokowi? Karena saya yakin seorang Joko Widodo bisa menjaga Indonesia atau bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia maju. Itu harapan saya. Sosok kesempurnaan Jokowi selama sampai tahun 2023 ini sekarang seolah-olah dihancurkan, dirontokkan, dan diremukkan oleh siapa? Bukan oleh orang lain ternyata. Menurut saya kehancuran monumen kebaikan dari Jokowi dihancurkan oleh Jokowi sendiri. Apa pasalnya? Kalau menurut saya manuver Pak Jokowi yang terlalu kasar, khususnya untuk menyodorkan anak sulungnya menjadi calon wakil presiden dengan akrobat hukum, dengan segala memanfaatkan semua kekuatan dia, termasuk adik iparnya yang menjadi ketua MK. Ini kan kasat mata, telanjang bulat, rakyat Indonesia bisa memotret, dan ini secara tidak langsung merontokkan kredibilitas dan kehormatan seorang Jokowi. Jadi monumen kehebatan Jokowi ini rontok oleh dirinya sendiri. Bukan oleh saya, bukan oleh hater dari Jokowi, atau bukan dari lawan Pak Jokowi. Tapi dihancurkan oleh Jokowi sendiri. Asal muasalnya adalah ambisi. Ambisi untuk terus berkuasa. Atau mungkin ada yang mengatakan yang lebih halus lagi, ketakutan. Ketakutan legasinya dia yang belum selesai tidak bisa dilanjutkan oleh pengganti beliau. Ini bisa saya bantah sebetulnya. Karena apa? Karena saya hakul yakin 276 juta rakyat Indonesia pasti ada yang sehebat Jokowi. Jadi artinya kalau
tongkat estafet ini akan diserahkan kepada seseorang yang mumpuni dan berkapasitas, saya yakin Indonesia juga akan maju-maju saja. Jadi Indonesia tidak hanya tergantung di tangan seorang Jokowi semata. Itu menurut saya. Bagi saya, kehebatan Jokowi juga ditunjang oleh timnya yang luar biasa. Ada Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno Marsudi. Ini tim yang luar biasa, the dream team menurut saya, yang menjaga loyalitas kepada Pak Jokowi dan menjaga monumen besar untuk seorang Jokowi. Sekarang monumen itu hancur lebur di mata masyarakat. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekian tahun ini seolah-olah runtuh karena kekecewaan masyarakat. Bahkan ada orang Bali, masyarakat Bali mengatakan bahwa Pak Ganjar kalau jadi presiden mudah-mudahan tidak bersikap seperti Pak Jokowi. Ini harapan sederhana dari rakyat, tapi maknanya dalam. Dan maknanya ini mewakili masyarakat Indonesia pada umumnya. Mayoritas masyarakat waras di Indonesia ini pasti kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kekecewaan ini terlalu menumpuk dan menjadi bola salju. Terus dan akan membuat sosok Pak Jokowi tidak lagi harum seperti yang terdahulu. Jadi artinya memang kita patut sayangkan sih. Hujan setahun dihapus panas sehari. Saya sebagai pendukungnya juga sangat menyesalkan. Dan bukan hanya saya. Beberapa orang yang menghubungi saya, pendukung-pendukung loyal Pak Jokowi, sangat-sangat menyayangkan dan tidak habis pikir. Dan tidak masuk akal bagaimana seorang Jokowi bisa melakukan manuver-manuver yang sekasar itu. Ada pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh pendukungnya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ini adalah strategi Pak Jokowi untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menjaga Indonesia agar program pembangunan infrastruktur maju terus berjalan, hilirisasi terus berjalan, kita tidak dikucilkan negara asing. Pertanyaan saya, apakah untuk menjaga ini semua harus memajukan Gibran, anak bau kencur, menjadi calon wakil presiden? Ini bagi saya tidak masuk akal. Katakanlah memang ada tujuan baik dari Pak Jokowi, tapi caranya yang salah. Jadi sahabat Main TV, bisa saya katakan memang Jokowi dalam tanda kutip ini telah menghancurkan Jokowi sendiri. Ini yang terjadi. Saya berharap pemimpin Indonesia berikutnya tidak bersikap dan bertindak seperti Pak Jokowi agar tuntas bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Padahal kurang setahun lagi. Ini yang menjadi kegundahan kami para pendukung Pak Jokowi. Tinggal setahun lagi. Harusnya beliau tidak melakukan langkah-langkah yang blunder yang bisa menghancurkan diri sendiri. Tapi ini sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Nama Pak Jokowi sudah tidak lagi seharum seperti dulu. Sekarang saya melihat Pak Jokowi berbicara di depan televisi, di depan media, tidak lagi seperti saya melihat Pak Jokowi beberapa tahun sebelumnya. Berbeda. Karena ada kekecewaan yang menggumpal di dada saya. Dan ini bukan hanya saya, termasuk jutaan orang yang merasakan hal yang sama. Jadi ini yang sangat kita prihatinkan, sahabat Main TV, tapi inilah yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ini menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita mencontoh kebaikan-kebaikan Jokowi, tapi tidak mencontoh hal-hal buruk yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.